hujan di situ ya? Hujan di tempat tak? Iya kak, deras sekali hujan nih. Iya, bagaimana di Mamuju, dengar tidak teman-teman di Mamuju? Iya, iya, dengar Bu. Ya, ini Ya, sudah ada dengar Bu. Iya, sudah iya. ada Kak Fajrin dari Sufis Institute. Mungkin memberikan dulu Halo sepatah kata. semuanya. Nanti lebih banyak diskusi nanti deh. Teman-teman mungkin Halo punya Pak banyak Fajrin. pertanyaan tentang perpustakaan. Halo Pak. Ya Halo Kak halo. Fajrin. Halo Kak Salam kenal Fajrin. ya. Salam kenal ya semua ya. Salam, salam Pak. Terima kasih banyak Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin bisa dijelaskan tentang Sufis Institute-nya, Dek. Bagaimana Oh iya mengelola kak. perpustakaan hari gini di masa pandemi kayak gini juga gimana? Ya. Jadi apa? Pertama mungkin selamat sore ya teman-teman semua ya. Sore. Jadi apa? Menciptakan ruang semacam perpustakaan di situasi seperti sekarang ini apa sebenarnya perpustakaan dari dulu sebenarnya perpustakaan sejak dulu sebenarnya Sudah ada. sepi ya. Jadi dia selalu apa ya? Tidak Ya, berminati. jadi kalau kita bicara soal Iya. Wah, sorry kak ini apa tak ulang-ulang suaraku. Iya, tidak apa-apa jadi. Yang penting teman-teman dengar. iya Kak. Enggak apa-apa Kak. Iya. Iya ya. Jelas, jelas, jelas Kak. Iya. Apa namanya? Ini bisa Jelas tidak apa suaranya ke mikrofon sini. mikrofonnya Kurang. bisa dimatikan nggak selain selain saya soalnya. Iya. Nah oke. Nah oke. Amir, Nah, kenapa? jadi per, oleh jadi perpustakaan sejak dulu itu kan memang ini ya apa namanya tidak pernah menjadi semacam ruang yang misalkan orang datang rame-rame ke sana gitu. Kecuali dengan satu kepentingan misalkan ingin mengerjakan tugas Cari motivasi teman. mereka rata-rata memang hal-hal yang seperti itu ya jadi jarang sekali soalnya kita menjumpai terutama di kampus itu orang yang datang ke perpustakaan karena memang pengen membaca atau suka membaca. Ditambah lagi karena perpustakaan kita selama ini, misalkan dulu waktu saya SMP, perpustakaan itu menjadi sesuatu yang sangat angker gitu. Ada hantunya ya? Jadi orang-orang tidak boleh ribut di sana, tidak boleh bercengkrama. Padahal mestinya perpustakaan menjadi semacam ruang perjumpaan ya, ruang perjumpaan bagi banyak orang, saya pikir begitu. Nah, ini yang dicoba ditawarkan oleh Sufis Institute. Jadi dia bukan hanya perpustakaan
begitu, tempat orang membaca, tetapi juga dia menjadi ruang di mana beragam pemikiran, beragam latar belakang orang itu dimungkinkan untuk bertemu di sana. Kan mungkin menciptakan satu satu alternatif pembelajaran dari pertemuan-pertemuan itu. Makanya Subis Institute selama ini di samping menjadi ruang baca juga menjadi ruang perjumpaan dari berbagai elemen masyarakat, terutama anak-anak muda sih dari beragam latar organisasi. Nah, itu jadi Subis Institute membayangkan dirinya seperti itu. Jadi malah kami sebenarnya buku itu sebenarnya buku menjadi menjadi hal nomor 2 di Subis Institute. Jadi bukan buku menjadi sesuatu yang nomor 1. Nomor 1 adalah bagaimana perkawanan itu dirajut, bagaimana pengetahuan itu dibicarakan di ruang yang bernama Subis. Jadi perpustakaan Subis Institute sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana orang mengisi ruang itu untuk belajar, untuk berbicara, untuk menjalin silaturahmi. Jadi Subis Institute membayangkan dirinya sebagai ruang yang seperti itu. Makanya kami biasanya mengadakan semacam diskusi gitu. Tidak melulu, malah sebenarnya jarang ada orang membaca di Subis Institute. Mereka datang minjam buku, nanti mereka baca di rumahnya gitu. Di Subis malah kami banyak ngobrol, banyak bikin diskusi gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sehari-hari di Subis Institute kita akan jumpai. Nah, jadi itu sebenarnya untuk untuk kira-kira image perpustakaan selama ini seperti yang tadi saya bilang di awal itu sangat keramat, sangat angker gitu. Orang taunya membaca di situ, nggak boleh ribut, nggak boleh ngapa-ngapain. Kita mencoba menghadirkan ruang baca atau perpustakaan kecil dengan dengan satu model yang tidak seperti itu. Jadi orang bisa ribut, orang bisa bergembira di sana, orang bisa bermain musik gitu. Nah, itu perpustakaan yang yang kami ingin hadirkan di Subis Institute. Itu dulu mungkin ya pengantar singkat apa itu Subis Institute, Kak. Iya. Ya, makasih. Mudah-mudahan teman-teman ini penasaran seperti apa sih di Sufi Institute itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman sempat main ke Polman, sangat penasaran. ya kalau ada yang mau menanggapi tentang perpustakaan ala Sufis Institute, silahkan, atau mau bertanya-tanya dengan Kak Fajrin bagaimana di sana koleksinya, atau kadang bikin acara apa, silahkan teman-teman bertanya tentang perpustakaan ala Sufis Institute. Ada yang Saya bertanya. dengan siapa? Amir, ya Amir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini, bagaimana strategi mengatasi perpustakaan di masa pandemi? Karena kalau kita memperhambat yang namanya perpustakaan juga pasti akan mengalami yang namanya keterlambatan. Ya. Ini langsung jawab Kak apa? Iya, langsung aja. Langsung aja ya. Iya. Yeah. Ya, jadi sebenarnya perpustakaan Subis Institute itu meskipun pandemi sebenarnya tidak pernah libur sih ya. Jadi orang datang aja ke ke perpus kami selama dia memenuhi protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan. Itu yang kami persyaratkan bagi mereka yang mau berkunjung. Jadi sebenarnya kalau dibilang kendala di masa pandemi, sebenarnya kami
tidak menerapkan strategi apa-apa di masa pandemi. Jadi dia berjalan sebagaimana biasa ya berjalan. Orang-orang datang meminjam buku, kami bikin diskusi dan lain-lain. Jadi tidak ada strategi apa-apa di masa pandemi. Kalau mungkin kalau di perpustakaan kami seperti itu, saya tidak tahu ya kalau yang lain. Jadi Itu, bergembira. jadi diskusi-diskusi kami terus berjalan di masa pandemi. Ya. Ya orang-orang tetap datang meminjam buku atau membaca di tempat di perpustakaan kami. Jadi ya itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan kalaupun kami menerapkan strategi, misalkan bagaimana mendekatkan orang terhadap kultur membaca, sebenarnya juga kami sebenarnya memanfaatkan jejaring perkawanan, jejaring komunitas itu yang kami manfaatkan. Itu jadi kami seringkali mengadakan kunjungan-kunjungan ke komunitas dan mereka juga nanti akan berkunjung ke Subis Institute. Jadi model-model semacam itu yang kami terapkan sehingga orang-orang terus-menerus berdatangan, orang-orang baru berdatangan. Biasanya kalau ada pengunjung baru di Subis begitu, biasanya informasinya dari kawan ke kawan. Misalkan dia mau berkunjung, pasti dia memberikan alasan, saya tahu Subis Institute misalkan dari kawan A, dari kawan B, dari kawan C, seperti itu. Ya. Bagaimana Amir? Halo Amir. Itu bilangnya tadi Fajrin, itu perpustakaan bisa apakah musik masuk bisa itu? Ya. Ada mau tanya. Ya, sebentar Bikal. Sudah pi mahasiswa. Bagaimana Amir? Mana Amir? Sudah Amir? Yeah. Bagaimana? Tertarik ke Sufis? Ayo ke Sufis. Nanti kalau ke Polman. Apakah itu semuanya berlaku di setiap daerah? Tidak, ini untuk Sufis Institute saja punyanya Seperti Kak di Fajrin. kota-kota besar. Enggak, ini khusus punyanya Kak Fajrin yang di Polman, di Wono, tepatnya di Mulyo. Nanti kalau mau tahu perpustakaan yang bergembira ala Sufis, silahkan nanti ke Wono ya. Nanti saya temani ke sana. Ya, ada yang lain? Asik, siap. Perpustakaan Sufis itu di mana, Bu? Ya silakan tanya ownernya. Oh ya, perpustakaan Subis ini di Apa bilang Teh Fajrin bilang itu Wonobolio. seharusnya itu perpustakaan dulu angker toh. Nah, seharusnya itu perpustakaan apakah biar Wono. musik atau apa toh? Insya Allah kalau kita punya waktu semua jalan-jalan ke perpustakaan Sufis. Perpustakaan itu bagusnya kalau bergembira. Nah, apa tanggapannya Kakak? Setiap perpustakaan yang saya jumpai silahkan yang lain. ada tulisan di situ harap diam. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan Mordan? Bisa mungkin di-sharing deh yang teman-teman yang sudah diskusi di Sufis Institute, teman-teman yang sudah diajak ngobrol di Sufis, pemateri-pematerinya dari mana saja. Dan Oh iya Kak. Kalau siapa itu yang bicara? Kak Fajrin berapa tahun menjadi kerja di perpustakaan? Oh, di mengurusi perpustakaan Subis Institute ya? Iya, jadi Subis Institute ini baru belum, mungkin baru setahunan lah ya, buku-bukunya ya dari koleksi pribadi begitu, koleksi pribadi yang kemudian dibuka untuk umum. Jadi awalnya koleksi buku-buku saya, daripada buku-buku itu tidak terbaca, nah kami dan beberapa kawan kemudian berinisiatif untuk membuka satu ruang baca kecil namanya Subis Institute. Jadi
setahunan ya, baru 1 tahun ini Sobat Institut berjalan. Dan sudah bikin beragam kegiatan, terutama yang sifatnya diskusi ya. Kami pernah bikin kajian kitab Masnawi Jalaluddin Rumi, juga pernah bekerja sama dengan teman-teman layar tancap untuk pemutaran film secara berkala. Juga pernah bikin diskusi Maleli Tembang di Makassar gitu. Jadi macam-macam, ada beragam tema, ada beragam pemikiran yang kami diskusikan di Supis Institute. Jadi Supis Institute tidak mengkhususkan dirinya misalkan di kajian ini kajian itu, terbuka dengan segala jenis, segala macam pembicaraan atau diskusi atau kajian. Di Mamuju ada perpustakaan juga. Saya tanya. Iya, banyak Kak. Oh banyak. Iya, ada. Apa itu? Perpustakaan apa? Ada di perpustakaan provinsi, perpustakaan daerah. Yang serius-serius dia didatangi. Kalian pernah main ke situ? Kemarin sudah ke sana sama Ibu Zuhria. Sudah berkunjung, cuma selama ini kan perpustakaannya yang kesannya seperti yang tadi kita bilang deh, angker, terlalu serius, makanya dikasihkan model lain seperti yang punyanya Sufis ini. Nanti teman-teman pasti kaget kalau datang nanti di Wono lihat Sufis bagaimana, kayak di rumah saja, serasa di rumah sendiri. Iya. Nah itu yang kita mau kasih lihat ke teman-teman kalau perpustakaan itu. Allahu Akbar. Nah, karena teman-teman itu juga ya kebanyakan suka cerita dongeng. Kak Fajrin juga ini pegiat seni loh, nanti didongengin juga bisa. Nanti kalau ke Sufis bisa sambil nyanyi-nyanyi, sambil makan-makan. Banyak seniman di Supis Institute. Masya Allah. Jadi model perpustakaan gaya baru ini buat teman-teman. Biar teman-teman tidak terpaku sama perpustakaan yang terlalu serius. Jadi ini model perpustakaan baru. Yang intinya tempat bergembira ya, Dek Fajrin. Tempat bergembira, tempat orang-orang bergembira. Ya, masih ada yang lain yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silahkan teman-teman yang lain kalau mau. Tunggu dulu Rama, terakhir Pekawa. Silahkan. Rifki tidak masuk ya, Rifki? Tidak ada Rifki? Ada Bu, ada. Tidak ada. Biasanya suka bertanya-tanya kalau Rifki juga ini. Tidak ada Rifki. Harsono tidak ada. Saya mau bertanya ini. Ya silahkan, siapa? Pertanyaan saya begini, bagaimana itu ada kita kecanduan membaca dalam artian mengatur waktu? Terutama saya pribadi sendiri agak malas membaca. Itu jaringan kita menerapkan solusinya. Ya Mirbo, Ya. Jadi soal malas membaca ini sebenarnya tidak ada tips dan trik bagaimana biar orang rajin membaca gitu. Jadi kalau bukan karena kemauan Anda sendiri, bukan karena Anda memotivasi diri Anda sendiri untuk membaca, maka ya Anda tidak akan pernah membaca gitu. Jadi saya misalkan bisa saja bilang kamu harus menyisihkan waktumu di dalam 24 jam dalam satu hari itu 2 jam
dalam setiap harinya hanya untuk membaca. Saya bisa mengatakan itu. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, tidak punya semangat untuk membaca, maka Anda tidak akan pernah mengerjakan itu. Gampang saja, misalkan 2 jam dalam satu hari, Anda sisihkan waktu Anda hanya untuk membaca. Setiap waktu. Kalau Anda bisa konsisten dengan 2 jam yang Anda sisihkan untuk membaca itu, maka minat baca Anda akan, saya pikir, meningkat ya, mengalami peningkatan yang signifikan. Tapi kalau Anda tidak punya kemauan, tidak punya semangat, ya tidak akan pernah bisa begitu, karena ini kan soal Anda sungguh-sungguh tidak ingin mengetahui sesuatu, ingin belajar tentang sesuatu dengan lebih serius gitu. Nah, itu hanya bisa diputuskan oleh diri Anda sendiri. Jadi bukan kita. Jadi tips dan trik itu sebenarnya pemantik saja, tapi soal apa Anda konsisten atau tidak, ya saya pikir itu menjadi keputusan Anda sendiri. Makanya di Subis Institute sebenarnya kami tidak pernah meminta orang membaca, meskipun kami punya perpustakaan, tapi kami tidak pernah menyuruh orang untuk membaca. Jadi mereka datang, ya kalau mereka ingin membaca, para pengunjung itu ingin membaca, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kami akan menyajikan obrolan, diskusi yang hangat. Jadi orang tidak perlu dipaksa membaca. Cukup mereka sendiri yang pengen membaca. Bahwa membaca itu penting, iya. Orang membaca, saya pikir ya alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang dari dirinya sendiri. Makanya di Subis sebenarnya biasanya sebenarnya yang memantik teman-teman di Subis Institute membaca sebenarnya itu obrolan sih ya. Jadi kita berbicara, berdiskusi, mereka datang ke sana dan mereka penasaran dengan topik-topik yang kita diskusikan, maka mereka memilih untuk membaca hal-hal yang kita diskusikan itu. Mereka memilih buku ini, mereka meminta rekomendasi tentang buku tertentu yang sedang kita bicarakan, maka mereka akan membacanya. Ya seperti itulah. Jadi bukan karena paksaan ya, timbul dari hati nurani sendiri. Iya. Iya. Yang lain kenapa Amir terus ini? Yang lain Rifki, Harsono, Mardan. Jangan satu orang terus dong. Wilda, Mutmainnah, Dia sendiri yang dapat duit. Mau yang lain ini. Biasanya aktif-aktif gini, biar ditanyakan. Biar kalau ada yang mau curhat. Mau curhat juga bisa. Ada ini anak-anak seni juga. Ini ya silakan bertanya teman-teman. Ini Wilda penari, terus ada Rifki, dia pemain teater ya. Mana Rifki? Oh iya. Bukan. Mana itu yang siapa yang bicara itu Rifki? Suka bikin sinopsis cerita. Bisa mungkin berguru sama Kak Fajrin. Ya, siap Bu, insyaallah. Kifli mana? Kifli enggak masuk Kifli. Kifli juga. Enggak masuk Bu, enggak masuk. Harsono ada. Enggak bertanya lagi Harsono. Aduh, jaringan. Atau pertanyaannya diketik nanti disampaikan sama Kak Fajrin. Bisa diketik lewat chat. Mardan. Adi juga. Ini yang cewek-cewek mana? Pergi sholat ya? Mutmainnah, Wilda, Purnama, Putri, enggak ada ya? Ya, Bu. Harsono. Enggak ada pertanyaan. Iya, jadi apa ya? Iya, Dek. Teman-teman, jadi kami sebenarnya bikin membangun
Supis Institute karena kami merasa bahwa akses belajar, akses ke ilmu pengetahuan begitu sangat terbatas di tempat kita, di Sulawesi Barat. Jadi ruang-ruang pengetahuan yang sifatnya alternatif itu sangat jarang sekali ada di tempat kita. Kami sadar bahwa Supis itu tidak akan pernah cukup untuk memberikan bacaan yang bahan bacaan yang sifatnya menyeluruh ke teman-teman semua, bisa diakses oleh semua kalangan gitu. Tapi bahwa kami berupaya untuk pemerintah kita kan tidak memberikan ruang yang seperti itu, tidak punya infrastruktur pengetahuan yang baik, terutama yang sifatnya fasilitas-fasilitas perpustakaan itu sangat jauh sekali dari itulah kenapa misalkan Supis Institute itu kami katakanlah gotong royong membangun itu karena biar orang atau mahasiswa pelajar lebih mudah mengakses bacaan-bacaan yang kami anggap yang kami sediakan itu sebagai bacaan-bacaan yang alternatif. Yang bacaan-bacaan itu tidak ada di perpustakaan yang dibangun oleh pemerintah. Nah, itu yang kami upayakan. Dan apalagi Supis Institute ini kan bukan perpustakaan yang dibiayai oleh negara ya. Jadi ini murni komunitas yang mengupayakan segala hal di dalamnya, termasuk pembangunan fisiknya, furniture yang kami gunakan, buku-buku yang kami koleksi, itu murni semua hasil dari jeripaya teman-teman sendiri. Jadi tidak ada funding, tidak ada Berarti tidak ada campur tangan dari pemerintah kan dah? Tidak ada. Oh. Iya. Kak Fajrin bikin sendiri perpustakaannya, dia bikin sendiri perpustakaan dari koleksi-koleksi bukunya selama di Jogja, terus dia pulang ke Sulawesi. Masya Allah. Jadi dia buat untuk teman-teman, khususnya teman-teman muda ini ya, yang suka, dan di sana bisa baca buku sambil bergembira dalam arti ya seperti yang dibilang Kak Fajrin tadi, bisa sambil nyanyi, bisa sambil masak-masak, bisa sambil ngobrol ringan. Jadi bukan yang kaku seperti yang kita lihat selama ini di perpustakaan. Kalau didengar itu sangat mengasihkan. Ya, mengasihkan betul. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum jam 4. Ya. Wilda, apa kabar Wilda? Kenapa baru muncul Wilda? Nggak tahu Wilda ini. Tidak bagus. Malu tahu. Oh, jaringannya enggak bagus. Ini Kalau pertanyaannya Wilda itu baca senyumnya sendiri. Baca senyumnya sendiri maksudnya. Wilda ini ngomong-ngomong deh, Wilda ini seorang penari. Kak Fajrin juga suka tampil di Jogja juga. Siapa tahu cari bibit-bibit. Ya, saya punya sanggar Wilda. Kenapa saya tidak tahu Wilda? Bisamu itu Harsono. Saya juga baru tahu itu. Ada paling teman artis. Masuk no Harsono. Mana yang lain Artis temannya? kampus apa? Kembali ke laptop, guys. Mana temannya yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan dengan Iya, Kak laptop Fajrin? Acer.
Siapa tahu ada yang mau bikin perpus, nggak datang itu siapa lagi namanya yang anak Taman Sapi itu yang mau bikin perpus katanya. Bukan adiknya Arsono, siapa lagi itu? Oh, ada. Ada yang mau bikin perpustakaan tapi nggak masuk ya? Riswa. Iya Rizwan, kenapa nggak masuk Rizwan? Udah masuk, Bu. Udah tahu, Bu. Iya. Kerja tulisan Bu, kerja sibuk kasihan. Kan bisa di Google Meet Kapeng, Di berlayar mungkin ya. bisa pakai Google Iya. Meet. Arnita ada pertanyaan. Berlayar jauh. Ke Cina. Rama jamu kok dulu tanggapi Rama dek. Itu anak-anak dari sini. Arnita, Mutma mana Mutma? Yap. Jangan-jangan ini mukanya Jina pasang baru pergi milari. Mana ini yang lain ini? Kenapa ndak ada yang lain? Pergi sholat. Saudara-saudara, mana yang Pergi sholat baru dibilangin sebentar pi sholat 1,5 jam gini sebentar gini. Mungkin ini Kak, Iya. Iya dek. mungkin misalkan suatu ketika nanti Iya. teman-teman datang ke Surface Institute, jadi Iya. terus mau meminjam buku begitu. Iya teman-teman Mamuju silahkan. Jadi kami memang tidak sama dengan perpustakaan lain ya. Iya. Anda datang terus begitu saja Anda bisa meminjam buku. Ada syaratnya ya? Apa syaratnya? Jadi ya syaratnya kalau di Surface sebenarnya syaratnya adalah ya 1 bulan Anda harus intensif datang ke perpustakaan. Good. Itu syarat biar Anda bisa meminjam buku. Jadi tidak langsung bisa pinjam ya, harus lihat benar-benar tidak ini orangnya, Ya, nanti langsung lari. kenal, harus akrab. Iya. Ya biar cuma bertandang dulu ya, istilahnya. Ya bertandang ngobrol. Iya. Iya. Ya teman-teman Jadi ditunggu nanti ya. selama ini sebenarnya pengunjung Hilang suaranya Fajrin. dengan jari. Jadi mereka lebih banyak ini sih menyambung silaturahim. Begitu, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman Mamuju ini bisa datang ke perpustakaan Surface Institute. Ada yang mau menanggapi lagi? Satu lagi pertanyaan. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Purnama enggak masuk ya? Purnama Ya, silahkan. Dewi? Enggak ada Purnama Dewi? Kayaknya ini mukanya dia pasang nih, baru pergi lari nih. Enggak ada Purnama ya, Amir? Aduh, aktif terus ya kamera aku. Satu lagi sebelum kita tutup jam 4. Mau kau bertanya? Bilang kau saja bagaimana pendapat tentang bilang kok mati kameranya Kak Suri. Bilang mau kok mari dulu. Mati HP ku
Gabung kembali. Mati HP-ku, ay. Hilang jaringanku. Enggak, Ji. Gabung kembali, Ini cocok gabung kembali kita. Coba saja. Mungkin close statement deh untuk yang terakhir. Ya.